Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa belajar kembali di materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 7 pada materi bab 5 tentang sholat berjamaah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini kita mempelajari bab sholat berjamaah adalah untuk mengetahui yang pertama yaitu ketentuan dan tata cara sholat berjamaah. Yang kedua untuk mengetahui dalil sholat berjamaah. Yang ketiga untuk mengetahui praktik sholat berjamaah. Dan yang keempat untuk mengetahui keutamaan dan perwujudan sikap sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi yang pertama yaitu ketentuan dan tata cara sholat berjamaah akan saya jelaskan di sini. Sebelum kita masuk pada tata cara sholat berjamaah, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah itu? Nah, berjamaah artinya berkumpul. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama dengan minimal 2 orang, yang mana 1 orang menjadi imam dan 1 orang menjadi makmum. Orang yang di depan disebut imam dan orang yang di belakangnya disebut makmum. Hukum sholat berjamaah dan keutamaannya. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, yang artinya sunnah yang sangat dianjurkan atau sangat dikuatkan. Ada juga sebagian ulama yang menyebutkan bahwa hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kewajiban yang diberikan atas semua muslim. Tetapi apabila telah dilakukan oleh sebagian muslim yang lain, maka gugurlah kewajiban bagi muslim yang lainnya. Keutamaan sholat berjamaah adalah mempunyai tingkat atau derajat 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendirian. Kedua, juga dapat untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah atau tali persaudaraan Islam. Dan yang ketiga adalah sebagai syiar Islam. Nah, sholat-sholat apa yang dianjurkan untuk berjamaah? Yang pertama adalah sholat fardu 5 waktu, kemudian sholat tarawih dan sholat witir yang dilaksanakan biasanya di bulan apa, anak-anak? Ya, betul sekali, di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keempat, sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan yang terakhir yaitu sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Hal-hal yang diperhatikan dalam sholat berjamaah. Yang pertama, semakin banyak jamaahnya maka semakin baik. Yang kedua, bila makmum masih sempat mengikuti imam sebelum salam, maka makmum masih mendapat pahala berjamaah meskipun makmumnya terlambat ya berarti. Kemudian yang ketiga, imam harus mengetahui kondisi makmum. Artinya bagaimana? Artinya sholat imam tidak boleh terlalu cepat ataupun terlalu lambat, karena siapa tahu yang menjadi makmum ada orang tua yang apabila ketika sholat berjamaah dilakukan dengan terlalu cepat,
maka menyulitkan bagi makmum yang sudah tua. Seperti itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu syarat sah sholat berjamaah. Yang pertama yaitu adanya imam. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat. Jadi tidak diperbolehkan ketika sholat berjamaah dilakukan dalam dua tempat yang berbeda. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Artinya gerakan sholat makmum itu sama dan sesuai dengan gerakan sholat yang dilakukan oleh imam. Artinya juga makmum mengikuti gerakan sholat imam. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat menjadi imam. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat dan hal yang membatalkan sholat. Yang kedua, imam harus fasih dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, imam harus luas wawasan agamanya. Yang keempat, imam harus berakal sehat, balik, dan mumayyiz. Mumayyiz artinya bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Yang kelima, imam berdiri pada posisi depan makmum. Yang keenam, imam merupakan seorang laki-laki. Nah, di sini perempuan bisa menjadi imam dengan catatan apabila jamaahnya semuanya perempuan. Ketika jamaahnya ada laki-laki, maka perempuan tidak diperbolehkan untuk menjadi imam. Yang selanjutnya, syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum harus mengetahui gerakan imam. Artinya makmum bisa melihat pergerakan imam. Yang ketiga, makmum berada satu tempat dengan imam, satu majelis seperti yang sudah disebutkan tadi. Yang keempat, makmum berada di belakang imam. Yang kelima, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Yang keenam, makmum laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Dan yang ketujuh, makmum tidak boleh mengikuti imam yang batal. Pembahasan yang selanjutnya yaitu makmum masbuk. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih makmum masbuk itu? Nah, makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah bersama imam di rakaat pertama. Artinya makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal. Lawan dari makmum masbuk adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang dapat mengikuti seluruh gerakan imam dari awal hingga akhir, yaitu dari Al-Fatihah sampai tahiyat akhir. Kaitannya mengenai makmum masbuk, silakan kalian perhatikan ilustrasi berikut. Yang pertama, pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun, sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam ruku. Maka, dalam keadaan ini, makmum harus segera ruku mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Dan makmum tidak perlu memberi tambahan atau menambah jumlah rakaat sholatnya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, silakan diperhatikan gambar di sebelah kanan. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang ruku untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah.
meskipun hanya satu ayat. Lalu makmum segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tidak usah menambah rakaat. Makmum langsung mengikuti imam untuk salam. Itu ilustrasi yang kedua. Ilustrasi ketiga. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Nah, pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai, di mana tadi makmum tertinggal satu rakaat. Ya, jadi dari ilustrasi berikut, 3 ilustrasi berikut, dari ilustrasi 1 dan 2, pada keadaan itu makmum berada dalam posisi makmum muwafiq. Artinya makmum bisa mengikuti seluruh gerakan imam dari awal hingga akhir. Kemudian pada ilustrasi ketiga, makmum berada pada posisi makmum masbuk atau makmum yang tertinggal. Maka dari itu, setelah salam, makmum harus menambah rakaat di mana ia tertinggal dari imam. Yang selanjutnya yaitu halangan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu hujan deras. Ya, yang kedua adanya angin kencang sehingga membahayakan, itu juga merupakan halangan sholat berjamaah. Yang ketiga, sakit parah yang menyebabkan seseorang kesusahan untuk melakukan sholat secara berjamaah. Yang keempat, keadaan ketika seseorang sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Yang kelima, ketika seseorang dalam perjalanan. Yang keenam, karena bau makanan yang sukar dihilangkan, seperti contohnya bau makanan jengkol atau petai dan bau makanan lain yang susah dihilangkan. Karena apa? Karena hal itu bisa mengganggu jamaah yang lain. Yang selanjutnya yaitu dalil sholat berjamaah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fardhi bi 27 darajah. Yang artinya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan sholat jamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya, posisi sholat berjamaah. Silakan kalian lihat dari gambar yang ada di sini. Ada 8 gambar kaitannya tentang posisi sholat berjamaah. Yang pasti ketika sholat berjamaah kita dianjurkan untuk merapatkan barisan seperti yang ada pada gambar bagian bawah ini. Untuk keterangan gambar yang berwarna hitam pekat itu merupakan kode untuk imam. Kemudian gambar yang diarsir menyamping itu adalah kode untuk makmum. Kita mulai dari gambar pertama di sebelah kiri atas. Apabila dalam berjamaah terdapat 2 orang laki-laki, maka posisi makmum laki-laki berada di sebelah kanan imam. Gambar yang kedua, bagian kiri bawah. Apabila dalam jamaah terdapat 3 orang laki-laki atau lebih, maka posisi jamaah
makmum berada di belakang imam. Kemudian gambar yang ketiga yaitu apabila dalam sholat berjamaah terdapat satu orang laki-laki dan satu wanita, maka posisi jamaah makmum wanita berada di belakang imam. Untuk yang keempat di sebelah nomor 3 yaitu apabila dalam jamaah terdapat 2 orang laki-laki dan 1 wanita atau lebih, maka posisi jamaah yaitu makmum laki-laki berada di sebelah kanan imam, kemudian makmum perempuan berada di belakang imam dan di belakang makmum laki-laki. Untuk gambar yang kelima, yaitu di bawah gambar nomor 3, apabila dalam sholat jamaah terdapat 2 orang wanita, maka posisi sholat berjamaah makmum wanita berada di sebelah imam wanita bersebelahan. Kemudian gambar yang keenam, apabila dalam sholat berjamaah, untuk gambar yang keenam di sebelah gambar nomor 5, apabila dalam berjamaah terdapat 3 orang wanita atau lebih, gambar nomor 6 di sebelah gambar nomor 5, apabila dalam berjamaah terdapat 3 orang wanita atau lebih, maka imam berdiri di tengah-tengah makmum wanita atau di tengah-tengah shaf. Kemudian gambar yang ketujuh di sebelah kanan atas, apabila dalam berjamaah terdapat beberapa laki-laki dan wanita, maka makmum laki-laki berada di belakang imam dan makmum wanita berada di belakang makmum laki-laki. Untuk pengisian shaf, bagi shaf laki-laki dipenuhi dari shaf bagian depan. Untuk makmum perempuan, pengisian shaf dimulai dari shaf bagian belakang. Dan yang terakhir, gambar ke-8 di sebelah kanan bawah, apabila dalam jamaah terdapat beberapa laki-laki dan wanita dan terdapat juga anak-anak, maka posisi jamaah seperti nomor 7 tadi yang saya sebutkan, dan posisi anak-anak berada di tengah-tengah antara makmum laki-laki dan makmum wanita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya kaitannya tentang tata cara sholat berjamaah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansinihi ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.